Secara geografis, Kesultanan Banten terletak di wilayah bagian pesisir Selat Sunda yang merupakan gerbang pintu penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di masa pra-kesultanan, Banten merupakan sebuah kadipaten yang dikenal dengan nama wilayah Banten Girang, yang juga merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Kala itu pelabuhan Banten dikenal oleh para pedagang sebagai tempat ekspor yang mempunyai komoditi utama, yaitu rempah-rempah, khususnya lada dan beras. Banten Girang sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha tak luput mendapatkan perhatian dari Kesultanan Demak, yang saat itu sedang gencar memperluas wilayah kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam. Kejatuhan Malaka pada tahun 1511 Masehi dan juga Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi ke tangan Portugis membuat para pedagang Muslim harus mencari jalur pelayaran dan perdagangan baru untuk menggantikan peran Malaka dan juga Samudra Pasai. Hal inilah yang kemudian membuat Banten menjadi salah satu pelabuhan penting dalam jaringan pelayaran dan juga perdagangan, sehingga Banten masuk ke dalam jalur sutra. Kegemilangan Banten Girang menjadi salah satu pelabuhan internasional membuat keinginan Kesultanan Demak untuk melakukan perluasan wilayah ke bagian Jawa Barat semakin besar. Di samping itu, melihat ramainya pelabuhan Banten, timbul keserakahan dari Portugis yang saat itu sedang melakukan ekspedisi untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai peran dari pelabuhan di pesisir pantai utara Jawa. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan yang masih beragama Hindu kala itu, sehingga Portugis ingin menjadikannya sahabat untuk menentang Islam. Hal utama yang diintai oleh Portugis adalah lada yang dihasilkan oleh Banten. Akhirnya, pada Agustus 1522 Masehi, salah satu perwakilan Portugis, yaitu Hendrik de Lem, melakukan kunjungan ke ibu kota Kerajaan Sunda Pajajaran. Pertemuan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang hasilnya justru sangat merugikan Banten, yang notabene tidak terlibat sama sekali. Di sisi lain, Kesultanan Demak justru begitu khawatir dengan perjanjian politik dan ekonomi tersebut. Sebab Kesultanan Demak meyakini bahwa masuknya bangsa Portugis ke Pulau Jawa akan menimbulkan malapetaka dan mengganggu perdagangan serta pelayaran di Kepulauan Nusantara. Hal tersebut membuat Sultan Trenggono sebagai Raja Demak mengutus Maulana Nuruddin Ibrahim atau yang lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah beserta sejumlah prajurit perang untuk melakukan ekspansi ke wilayah Banten. Di bawah pimpinan Panglima Perang Syarif Hidayatullah, saat itu Kesultanan Demak mempunyai kekuatan militer yang kuat, dengan jumlah angkatan perang yang banyak karena menggabungkan kekuatan dari pelabuhan-pelabuhan di pesisir Pulau Jawa. Penyerangan terhadap Banten berhasil dengan gemilang, sehingga Syarif Hidayatullah dianugerahi penghargaan tertinggi oleh Sultan Trenggono dengan gelar Fathahillah. Dari mata-mata yang diutus oleh Fathahillah, terdengar kabar bahwa Pajajaran meminta bantuan angkatan perang Portugis yang ada di Malaka untuk melakukan serangan balasan. Maka Fathahillah membagi dua tentaranya, satu angkatan laut di bawah pimpinan putranya yaitu Hasanuddin, memintasi angkatan perang Portugis di bawah pimpinan Francisco de Sá di Selat Sunda. Sementara Fathahillah memimpin 2.000 tentara Demak memasuki Sunda Kelapa. Perperangan berhasil dengan kejayaan. Putranya Hasanuddin berhasil memporak-porandakan Portugis di Selat Sunda.
Sementara Fathahillah juga berhasil menaklukkan benteng Sunda Kelapa dan menawan pasukan-pasukan Portugis yang didudukkan di sana. Setelah berhasil mengambil alih Sunda Kelapa dari Portugis, Fathahillah memberi nama baru bagi Sunda Kelapa, yaitu Jayakarta, yang berarti kota yang menang. Daerah-daerah yang sudah ditaklukkannya diatur dengan sebaik-baiknya. Fathahillah secara masif melakukan penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Sehingga dengan demikian sudah cukuplah ia disebut sebagai penguasa penuh Jawa Barat. Namun karena kerendahan hatinya, ia masih tetap mengakui bahwa ia memerintah di bawah naungan Kesultanan Demak. Pada tahun 1552 Masehi, ia merasa sudah sangat tua untuk menjadi penguasa di Jawa Barat. Akhirnya, ia pun memberikan kekuasaan untuk memimpin Banten kepada putranya, yakni Hasanuddin. Begitupun dengan negeri Cirebon, yang ia amanahkan kepada putranya Pasarean. Kemudian ia mundur dari jabatannya sebagai penguasa Jawa Barat, dan memilih untuk mendirikan sebuah pondok pendidikan agama di sebuah bukit yang bernama Gunung Jati, di daerah Cirebon. Meski yang paling berjasa menaklukkan Banten, Jayakarta, dan Cirebon serta menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat adalah Fathahillah, namun sejarah mencatat Sultan Banten pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Karena Fathahillah masih mengakui bahwa pemerintahannya berdaulat di bawah Kesultanan Demak. Pada tahun 1568 Masehi, melihat Kesultanan Demak sedang goyah karena perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan, dengan segera Hasanuddin memproklamirkan bahwa Banten merupakan kerajaan merdeka, bebas dari pemerintahan Demak. Selama 18 tahun pemerintahannya, Kesultanan Banten mengalami perkembangan yang luar biasa. Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang begitu ramai didatangi oleh saudagar-saudagar dari luar negeri. Pada tahun 1570 Masehi, Sultan Hasanuddin wafat. Tampuk kekuasaan diberikan kepada putranya, yakni Maulana Yusuf. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai fisik kuat. Menjabatnya Maulana Yusuf sebagai sultan menjadi awal dari kemajuan bagi pembangunan Kesultanan Banten, yang menjadikan wilayah ini sebagai kota kosmopolitan dengan kemajuan sangat pesat di berbagai bidang. Sultan Maulana Yusuf begitu memperhatikan pendidikan agama di daerahnya. Hal ini karena beliau semenjak dini sudah diajarkan untuk mendalami pendidikan agama Islam. Perlahan tapi pasti, Maulana Yusuf dapat menjadikan Kesultanan Banten semakin ramai dengan berbagai aktivitas perdagangan. Pada tahun 1580 Masehi, Sultan Maulana Yusuf wafat. Tampuk kekuasaan diberikan kepada putranya, yaitu Maulana Muhammad. Di masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad, Kesultanan Banten mengembangkan sayap kekuasaannya hingga ke Palembang. Pada tahun 1595 Masehi, Sultan Maulana Muhammad berupaya melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan tujuan untuk mempersempit gerak Portugis. Namun usaha tersebut gagal. Akibatnya, dari peristiwa tersebut menewaskan Maulana Muhammad. Setelah wafatnya Sultan Maulana Muhammad, tata kesultanan diberikan kepada putranya yang bernama Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, yang mempunyai gelar Sultan dari penguasa Mekah, sekaligus merupakan penguasa pertama Pulau Jawa. Di masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir, sudah mulai ada rongrongan dari pihak VOC yang sudah mulai melakukan politik kolonialisme di wilayah Kesultanan Banten. Politik kolonialisme tersebut disadari oleh Sultan Abdul Mufakir yang menimbulkan berbagai konflik dan berujung kepada perperangan.
Pada tahun 1640 Masehi, Sultan Abdul Mufakir mengangkat putranya yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan anaknya dari Ratu Marta Kusuma untuk dijadikan Sultan Muda atau Pangeran Anom. Akan tetapi 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1650 Masehi, Sultan Abdul Mufakir meninggal akibat pengkhianatan dari putranya sendiri, sehingga tampuk kekuasaan dialihkan sepenuhnya kepada sang anak, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, Kesultanan Banten terus mengalami kemajuan pada berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, keagamaan, serta kebudayaan. Banyak dilakukan proyek pembangunan yang diperuntukkan untuk pengembangan pertanian di wilayah Banten. Sehingga dari proyeksi pembangunan tersebut mendorong adanya transmigrasi dari berbagai wilayah hingga sebanyak 30.000 orang yang kemudian memadati tempat di wilayah Banten yang belum dihuni. Selain mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, Kesultanan Banten juga menjadi kota perdagangan dan perniagaan internasional yang sering dikunjungi oleh para pedagang asing. Kesultanan Banten sejak awal berdiri selalu menunjukkan perkembangan yang signifikan di tangan para pemimpin. Namun ada fase di mana Kesultanan Banten benar-benar mencapai puncak kejayaan secara signifikan di berbagai aspek kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, perdagangan, keagamaan, maupun kebudayaan, yakni di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Upaya dalam bidang ekonomi yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa adalah dengan membuka perdagangan bebas, sehingga ia menciptakan jaringan pelayaran dan perdagangan yang berhasil menarik perhatian bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Selain melakukan pengembangan perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa juga mengupayakan perluasan daerah kekuasaan seperti ke wilayah Periangan, Cirebon, dan sekitar Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa menaruh perhatian pula pada kehidupan keagamaan rakyat Banten dengan mendatangkan guru-guru agama dari Aceh, Arab, dan Makassar guna untuk membina mental para prajurit perang agar senantiasa ingat kepada Sang Pencipta. Ulama-ulama dari negeri lain seperti dari Arab Saudi maupun India diterima dengan sangat baik oleh Sultan di Banten. Namun, seiring berjalannya waktu, kejayaan yang dulunya digenggam oleh Kesultanan Banten perlahan mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor internal maupun eksternal yang mengguncang kekokohan Kesultanan Banten dan tentu saja memberikan ancaman terhadap berbagai sektor di Kesultanan Banten. Kemunduran Kesultanan Banten mulai dirasakan di akhir masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa yang sering ditimpa berbagai konflik prahara yang mengguncang stabilitas Kesultanan Banten. Belum lagi perbedaan pandangan yang memicu perebutan tahta dan harta antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yakni Sultan Haji yang saat itu diangkat menjadi Pangeran Anom. Selama masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, beliau sudah sangat dikenal sebagai seseorang yang menentang VOC, bahkan terbilang sangat anti dengan VOC. Berbeda dari sang anak, Sultan Haji justru menjalin hubungan kerjasama dengan kongsi dagang VOC tersebut. Adanya hubungan darah tidak menjadi faktor kuat yang membuat Sultan Ageng dan Sultan Haji memiliki pemikiran yang serupa. Keretakan hubungan darah ini tentu saja dimanfaatkan oleh VOC untuk mengencani Sultan Haji untuk bersama-sama mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa dengan politik divide et impera
Hubungan baik antara Sultan Haji dengan VOC sudah mulai terjalin sejak lama. Di akhir masa pemerintahan sang ayah, keinginannya untuk menguasai Banten yang tengah jaya membuat Sultan Haji gelap mata dan memilih bersekongkol dengan pihak yang dianggap sebagai musuh oleh ayahnya sendiri. Pada tahun 1680 Masehi, Sultan Haji mengirimkan utusan kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia untuk menawarkan perdamaian, sekaligus bermaksud untuk merebut tahta kekuasaan Banten seutuhnya. Untuk mengikat Sultan Haji, maka VOC menawarkan beberapa poin perjanjian yang harus dipenuhi apabila VOC ikut campur dalam membantu Sultan Haji menguasai Banten. Perjanjian kerjasama itu pun disetujui oleh pihak VOC dan juga Pangeran Haji. Demi menjaga perdamaian, maka Sultan Ageng Tirtayasa mengadakan perundingan dengan VOC pada tahun 1680 Masehi. Namun perundingan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Kekecewaan Sultan Ageng Tirtayasa kepada Sultan Haji dan rasa bencinya terhadap VOC membuatnya memutuskan untuk mengangkat senjata demi mengusir VOC dan menurunkan Sultan Haji dari singgasananya. Peperangan demi peperangan terus terjadi antara keduanya, yang mengakibatkan Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama dua anaknya yang lain, yakni Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Kemudian pada tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga wafat di sana. Kemenangan Sultan Haji atas pengkhianatan kepada ayahnya sendiri menjadikan tampuk kekuasaan Kesultanan Banten berada di tangan Sultan Haji. Namun sebagai gantinya, ia harus menepati segala janji yang telah disepakatinya dengan VOC sebelumnya. Setelah dilakukan penandatanganan pada tanggal 17 April 1684 Masehi, praktis Banten menjadi bawahan VOC. Banten tidak pernah dapat lagi bangkit atau melawan hingga pertengahan abad ke-18. VOC menjadi superior di Pulau Jawa sepanjang abad 17 hingga pertengahan abad ke-18. VOC menjadi penguasa tunggal di Pulau Jawa, baik dalam bidang politik maupun dalam ekonomi. Keadaan tersebut yang membuat kemakmuran Banten menjadi lenyap dan akhirnya menjatuhkan kedaulatan ekonomi Banten. Banten hanya menjadi daerah penghasil komoditas komersial wajib dan pekerja wajib untuk VOC, tanpa ada yang tersisa untuk rakyat Banten. Sejak saat itu tidak lagi terdengar kabar tentang perkembangan Kesultanan Banten, kecuali kabar tentang eksploitasi VOC di sana. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Kesultanan Banten yang dahulunya dibela mati-matian oleh Fathahillah, kini sudah runtuh dan menjadi negeri bawahan Kompeni VOC. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Kesultanan Banten yang pernah berdaulat di Nusantara.